Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Albert Dua Talas. Pada kesempatan kali ini gue bakal cerita pengalaman gue manis pahitnya ketika ngedate sama cewek Turki. Oke, untuk itu jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan juga aktifkan tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru updatean dari channel ini. Oke, langsung saja kita ke inti videonya. Oke, gue bakal ceritain pengalaman gue ketika gue ngedate dan pacaran sama cewek Turki. Pada saat itu kita bertemu secara tidak langsung di salah satu aplikasi, yaitu aplikasi Speaky. Gue dan dia bertemu ketika dia memberikan kabar terlebih dahulu atau chat terlebih dahulu ke akun gue gitu. Pada saat itu gue gak tahu ini siapa gitu kan, karena dia menggunakan profil, yaitu profilnya kartun. Biasanya dia tuh paling suka banget sama anime atau kartun gitu. Nah, dia paling gak suka aja menunjukkan asli dia tuh seperti apa sih sebelum dia bertemu dengan cowok atau pria yang dia sukai gitu. Makanya dia gak mau menunjukkan identitas dia tuh siapa sebenarnya gitu pada saat itu. Nah, selang beberapa waktu kita kenalan. Pertama dia dulu yang mengabarkan, kenalin ya nama gua bla 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 gitu sama kita. Nah, habis itu setelah kita saling kenal, kita saling mengintroduce atau saling memperkenalkan diri lah, istilahnya begitu. Saling memperkenalkan diri, nama gua siapa, umur gua berapa, dari mana asalnya. Nah, kita seiring berjalan waktu, kita langsung kita langsung melanjutkan obrolan kita di salah satu aplikasi, yaitu aplikasi WhatsApp. Kita melanjutkan obrolan kita di sana. Dan juga singkat cerita, ketika kita udah saling mengenal lebih dalam, kita sudah saling mengenal lebih lebih banyak cerita tentang kehidupan kita gitu, kehidupan dia dan kehidupan gua gitu. Pada saat itu dia suka sama gua. Sukanya bukan karena memang suka karena secara fisik atau kayak kelihatan gua lebih tampan apa lebih ganteng. Nice. Lebih jelek, lebih apa kan. Enggak, bukan karena itu guys. Dia menyukai kita atau mencintai diri kita itu tergantung dari sifat kita dan perilaku kita terhadap mereka gitu. Ketika mereka tahu sifat kita itu sebenarnya seperti apa, kita tuh orangnya seperti apa, kita memahaminya itu seperti apa, kita tuh sebagai sandaran lah buat dia gitu. Ketika itu dia merasa benar-benar udah nyaman banget sama gua kan, akhirnya dia coba untuk nembak gua. Bukan gua yang nembak dia, tapi dia yang pertama kali nembak gua. Dia pertama ngasih kode, sebuah isyarat lah, istilahnya di salah satu pesan di WhatsApp bahwasanya dia tuh suka sama gua. Tapi di satu sisi gua gak paham apa sih maksud dia ini. Akhirnya dia ngajak gua untuk melakukan video call. Setelah kita melakukan video call, kita berbincang-bincang. Dia pertama kali langsung bilang ke gua bahwasanya dia cinta sama gua, bahwasanya dia suka sama gua, bahwasanya dia pengen gua jadi miliknya dan ya dia jadi milik gua gitu. Dia pengen seperti itu karena dia menganggap diri gua tuh suatu laki-laki pertama dia atau pandangan pertama dia gitu, cinta pandangan pertama lah istilahnya begitu. Karena gua pertama kali melihat wajah dia seperti apa kan, sebelumnya gua belum pernah lihat wajah dia kan, karena pertama kali gua ngelihat wajah dia di video call. Gue hampir banget untuk jatuh cinta sama dia, karena sebelumnya juga gue udah pernah pacaran juga sama cewek dari beberapa negara juga kan, seperti Amerika, Jerman, kemudian Rusia. Gue udah berapa kali pacaran sama mereka dan itu menjadikan gue landasan supaya kuat gak boleh pacaran lagi sama orang luar, karena udah pengalaman banget rasa sakit yang gue rasain ketika melakukan hubungan LDR dengan orang luar gitu. Karena kalau kita melakukan hubungan jarak jauh antara diri kita dengan orang lain, apalagi hubungan kita itu jaraknya nggak dekat gitu, bukan dari rumah satu ke rumah sebelah gitu, kayak tetangga kita ke kita gitu, pacarnya nggak seperti itu. Kita kan hubungan LDR itu atau hubungan jarak jauh itu kan otomatis wilayah satu ke wilayah lain, negara satu ke negara lain kan. Jadi kayak hubungan kita itu sangat terbatas banget gitu untuk bisa ketemu, apalagi untuk bisa berbincang-bincang secara langsung atau bertemu secara langsung gitu. Karena kita juga kalau mau bertemu secara langsung pun kita membutuhkan biaya untuk bisa bertemu dengannya, makanya itu. Nah, karena gua tahu bahwa hubungan LDR itu resikonya seperti itu, disitulah gua nggak bisa nerima cintanya dia, gua nggak bisa nerima apa yang menjadi rasa di dalam hatinya untuk diungkapkan kepada gua gitu. Karena gua tolak cintanya. Di saat itu juga dia nangis
nangis bener-bener nangis gitu. Terus dia waktu itu pas ketika dia nembak itu gue langsung miss call kan, langsung gue reject video callnya gitu, langsung gue matikan lah istilahnya. Langsung dia video call lagi, gue chat lagi, kata gue maksudnya apa, kata gue bener-bener nggak ini banget sih, udah lepas banget lah istilahnya, udah nggak mau lagi gue hubungan sama orang luar lagi, pacaran dan lain sebagainya. Selain hubungan pertemanan sama improve atau meningkatkan bahasa Inggris skill gue aja udah cukup banget untuk gue gitu. Karena kalau kita niat awalnya pengen improve bahasa Inggris, kita niatnya pengen banget untuk bisa menjadikan mereka sebagai teman kita, itu udah lebih dari cukup sebenarnya. Cuman karena ya mungkin ada rasa cinta dan rasa suka juga, udah menjadi hal yang wajar gitu, udah menjadikan cinta itu anugerah dari Tuhan gitu kan untuk manusia gitu, udah dianugerahkan lah di diri kita masing-masing gitu. Ya pada saat itu dia ngajak gua video call lagi kan, udah gua angkat kan, ternyata dia dalam kondisi nangis. Nanti gua bakal kasih video fotonya juga, gua videoin, nanti gua kasih fotonya ada di galeri gua. Ada beberapa foto-foto yang dimana dia sedang nangis gitu, nangisi meratapi, bukan meratapi nasib, tapi karena meratapi ya ada gitu, cewek secantik dia bisa gue tolak gitu kan, karena gue juga rasanya gimana ya, cantik banget gitu men, aduh kalau pas ngali men. Nah singkat cerita gue terima cinta dia, akhirnya dia seneng, ya kita menjalin hubungan seperti biasa ya, kayak orang pacaran pada umumnya lah. Kita hubungan, singkat cerita kita udah benar-benar saling memahami, saling mengasihi satu sama lain gitu. Dalam satu hubungannya itu hubungan jarak jauh ini loh, yang gue masih memikirkan resiko yang bakal gue ambil ketika gue pacaran sama orang. Untuk kalian jangan sampai ya pacaran sama orang luar terus baper-baperan, jangan sampai men, kan ini pengalaman dari gue sendiri yang lu pada harus jauhi gitu. Jangan sampai baper, intinya lu catatan sekedar teman atau meningkatkan bahasa Inggris atau meningkatkan skill lu dalam bahasa asing gitu. Udah itu aja. Ini pengalaman gua pribadi. Buat kalian yang mungkin punya pacar, ya lu harus bisa jaga komitmen aja, gimana caranya supaya bisa survive gitu. Kalau misalnya udah terlanjur pacaran gitu. Tapi kalau gua saranin yang belum pacaran jangan pacaran, karena ini gua bakal ceritain pengalaman gua, sepahit-pahitnya pengalaman gua, manis pahitnya gua ceritain ketika gua pacaran dengan orang luar gitu. Singkat cerita, gue lanjut ya. Singkat cerita gini, ketika kita udah pacaran, udah menghabiskan banyak waktu, udah kita bagaimana caranya harus bisa survive dalam hubungan jarak jauh ini, walaupun resiko yang gue ambil begitu besar gitu. Bukan hanya segi ekonomi aja, tapi kayak bagaimana membuat pasangan tuh lebih bahagia, lebih cenderung membuat dia merasa senang apa yang kita perbuat kepadanya gitu. Kita harus mengasihi, memberikan cinta kepadanya, ya sekedar kayak orang pacaran pada umumnya ya. Kadang banyak orang yang pacaran hanya sekedar untuk berbuat mesum aja, itu udah banyak sekali. Gua saranin buat kalian ya, kalau mau pacaran jangan sampai ada tujuan seperti itu, karena itu yang membuat suatu hubungan itu hancur gitu kan. Karena nggak ada garis finishnya lah istilahnya. Kalau lu cuman tujuannya ya memuaskan diri sendiri gitu, gue saranin jangan sampai seperti itu. Dan itu mempermalukan negara kita sendiri gitu bro, dan mempermalukan harga diri lu sendiri sebagai seorang laki-laki gitu. Oke, singkat cerita kita udah pacaran, udah gimana caranya kita harus bisa mengembangkan supaya cinta kita atau hubungan kita tuh bisa survive sampai ke titik akhir garis finish. Akan tetapi ekspektasinya nggak sesuai harapan yang diinginkan gitu. Setelah itu ketika gue stalking di salah satu media sosialnya, khususnya di Instagram, gue lihat bahwasannya dia selingkuh dengan salah satu laki-laki dari negara Korea khususnya. Di saat itu gue bener-bener sakit banget, karena kenapa dia nggak mutusin gue dari awal gitu, kalau emang dia punya simpanan selain gue gitu. Gue tahu banget karena sifat cewek Turki itu atau cewek luar tuh, ya bukan cewek luar aja tapi seluruh cewek yang di seluruh dunia ini memiliki sifat yang sama, yaitu nggak cukup dengan satu cowok men. Ini cerita pengalaman gue aja ya. Setelah itu kan gue tahu dia selingkuh dengan orang Korea. Gue tahu orang Korea ini lebih cakep, lebih ganteng dari gue. Kayak gue memutuskan untuk bisa langsung bukan ngelabrak istilah, langsung memberikan kabar ke dia bahwasannya gue mau minta putus karena gue tahu lu selingkuh di belakang gue. Di situ dia sifatnya bukan seperti awal yang kita bertemu sebelumnya gitu, seperti sifat-sifat yang awal-awal gitulah istilahnya begitu. Kayak misalkan kalau gue putusin, biasanya kan langsung kayak reaksinya nggak mau diputusin lalu gini, ya itu kan tandanya cinta kan sama pasangannya. Tapi itu berbeda, udah mulai bosen, udah mulai sama gue udah mulai
udah nggak ada harapan lagi untuk bisa melanjutkan hubungan itu, ya sudah kita putus gitu kan. Setelah putus, langkah selanjutnya yang gue ambil ketika itu, gue bener-bener nggak bisa move on banget. Udah hampir 1,5 tahun gue mikirin tentang dia, karena banyak banget waktu yang gue habiskan untuk dia, banyak banget harapan yang gue pengen sekali di wujudin gitu, impian itu ternyata nggak sesuai ekspektasi. Tambah lagi gue tahu bener sifat cewek Turki itu seperti apa gitu. Sebenarnya jauh beda sama cewek Rusia. Kalau kalian pengen tahu perbedaan cewek Rusia dan cewek Turki itu seperti apa, nanti gue bakal buat di next video. Oke. Karena gue tahu banget sifat cewek Turki seperti apa. Sebelum gue pacaran pun gue udah tahu sebenarnya, karena sifat cewek Turki itu yaitu pemarah orangnya. Kalau kalian nggak bisa turuti apa yang menjadi kemauannya, kalian bisa hubungan kalian nggak bakalan bertahan lama lah. Istilahnya kayak mudah banget untuk rapuh, mudah banget untuk putus gitu. Gua saranin untuk kalian yang mau cari cewek Turki, kalian dari sekarang untuk menjaga komitmen dari awal sebelum melakukan menjalin hubungan gitu. Entah hubungan pertemanan, kalau pertemanan bisa jadi hilang tanpa kabar biasanya. Tapi kalau hubungan pacaran itu yang susah banget untuk membangun komitmen. Gue saranin kalau mau cari pasangan dari Turki, yaitu saran gue tadi, membangun komitmen dari awal. Kalau lu ada masalah, ada sesuatu yang membuat sekiranya hubungan lu sama dia bakalan runtuh, ya setidaknya lu langsung bicarakan baik-baik dengan dia gitu sebelum lu bakal mengalami apa yang gua rasain gitu. Ini gua udah pengalaman banget di dunia luar seperti ini gitu, karena gua udah banyak banget pacaran dari mantan gue banyak banget dari beberapa negara juga. Sebenarnya gue malas cerita seperti ini, cuman ya gue bakal cerita aja sesuai pengalaman gue. Buat kalian yang udah mulai survive ke dunia luar, pengen cari ilmu pengetahuan, pengen cari juga pacar, pengen cari gebetan, pengen cari istri dan lain sebagainya, gue saranin satu, bangun komitmen dari awal. Seperti lu hubungan sama cewek Indonesia aja seperti itu. Tapi gue saranin kalau cewek Turki, gue omongin baik-baik sama lu, kalau cewek Turki itu mudah pemarah, baperan, dikit-dikit mainnya blok. Nah, itu aja yang gue bisa berikan penjelasannya terkait hubungan gue dengan mantan gue dari asal Turki. Untuk kalian yang nggak percaya apa yang gue omongin sesuai dengan pengalaman yang gue ceritakan pada hari ini, kalian bisa langsung coba aja di salah satu aplikasi. Pokoknya aplikasinya itu udah gue share semua di video di channel ini. Lu pilih salah satu aplikasi apa saja, lu cobain, lu coba menjalin hubungan dengan mereka. Singkat cerita, nanti selang beberapa waktu lu bakal ngerasain apa yang gue rasain gitu. Oke, itu aja yang dapat gue sampaikan dari cerita dan pengalaman gue ketika gue menjalin hubungan dengan cewek Turki, atau ngedate atau pacaran dengan cewek Turki. Oke. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, see you next time. Bye.